ya. Saya yakin kalian adalah sosok masa depan yang lebih baik lagi. Nah, untuk hari ini selamat datang di kelas pendidikan Pancasila di kelas 10 ya, di kelas 10 RPLB. Jadi untuk memulai hari ini alangkah baiknya sebagai manusia ketuhanan, jadi kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih KM. Oke, lalu berikutnya sekretaris siapa? Ya, silakan. Siap 10 RPLB hadir semua. Ya, terima kasih. Oke, hari ini Bapak mohon cek dulu kebersihan kelas ini ya, biar kita tidak belajar bersama. Silakan. Apakah masih ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah, alhamdulillah ya, ada pasti ya. Alhamdulillah. Oke. Lalu berikutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, tolong pimpin kita akan menjadikan satu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan dipimpin. Indonesia. Yuk kita biar lebih bergairah lagi, kita biar lebih berkeringat lagi yang luar biasa semangatnya. Mari kita senam mau merek dulu, ya. Oke, senam. Yuk. Ya, terima kasih. Yuk kita sejenak refleksikan diri kita dulu ya, sebelum kita jauh melangkah pelajaran ini. Yuk kita sejauh mana kita semangat belajar ini. Tolong simak semuanya ya, anak-anakku yang baik dan benar ya. Satu orang untuk menanggapi tugas tersebut. Silakan teman-teman. Silakan Ben. Kalau saya izin menyampaikan. Ya, silakan. Poin yang saya ambil dari video tadi adalah apabila kita bersyukur dan rajin belajar, maka kita akan memperoleh hasil yang baik juga. Ya, terima kasih. Anda soleh. Tangan buat Anda. Waktu pertemuan sebelumnya itu kan kalian telah sama saya bareng-bareng belajar bersama mengenai penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali di sini anak-anakku masih anak yang masih mengingat yang luar biasa. Silakan untuk merefleksikan yang kemarin kita sampaikan aja. Siapa? Ada yang bilang? Silakan. Chapter ini nanti izin. Ya, silakan. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama yaitu mengajarkan untuk selalu taat dalam beribadah.
Sila kedua yaitu mengajarkan untuk bersikap berkemanusiaan. Dan sila ketiga yaitu menerapkan rasa persatuan. Dan sila keempat yaitu menerapkan rasa kerakyatan. Dan sila kelima yaitu menerapkan tentang keadilan. Sekian. Luar biasa. Tangan buat teman-teman. Saya pengen kita belajar untuk berpikir ke depan ya mengenai kalian kenapa sih perlunya kita sebagai manusia ya perlu untuk bersikap sesuai dengan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Nama lain konstitusi itu adalah peraturan. Masih atau kalian sudah menerapkan janji tahunan kalian sudah belum? Siap. Sama seperti konstitusi kita. Kenapa harus bersikap seperti itu? Ada yang bisa berikan suatu pendapatnya? Silakan. Silakan. Dari Satika izin menjawab, mengapa perlunya menerapkan sikap yang sesuai dengan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari? Dikarenakan negara kita adalah negara hukum, jadi warga negara itu wajib menaati hukum. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih. Sekarang bermulai untuk sharing kita ya ke anak-anak ini mengenai topik kita hari ini. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan dalam kehidupan sehari kita ini. Jadi selamat untuk kita akan menempuh suatu cakrawala bareng-bareng jalan-jalan untuk berwisata untuk menggapai suatu wawasan yang bagus tadi. Ya. Nah, lalu akan tujuan pelajarannya. Yang pertama ini kalian kita semua berpikir kritis ya. Nanti kalian bagi kelompok itu untuk caranya berpikir kritis bagaimana kalian untuk menjelaskan tentang konstitusi. Lalu kalian mengidentifikasi pasal per pasalnya. Untuk memudahkan mengidentifikasi pasal diberikan suatu contoh penerapannya ya, biar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari lewat kelompok. Itu tujuannya. Nah ini pencapaian profil pelajar Pancasila ya. Pertama kalian telah membuka dan nanti ditutup dengan doa ya. Itu nilai ketuhanan. Lalu berikutnya bergotong royong, adanya gini kerjasama. Jangan sampai ada kerjasama dalam menyontek, itu tak baik ya. Kalau menyontek itu bukan kerjasama, tapi itu adalah negatif dari kerjasama, nggak boleh. Lalu ketiga, nih kita sebagai siapa? Sebagai manusia ya, memiliki apa ini? Otak. Otak untuk apa otak ini? Kalau kalian bukan manusia, tidak menggunakan otak, berarti kalian bukan manusia. Jadi manusia yang manusia seutuhnya ya. Lalu mandiri, kalian di sini berkelompok, lalu tiap orang tuh berpendapat dalam kehidupan kelompoknya itu untuk mengutarakan suatu pendapatnya ya. Pokoknya nanti ada 3 kelompok, nanti dia akan dibuat suatu materi-materi ini. Nah berikutnya tentang materi. Nah ini materi hari ini bagaimana kalian tuh ini bukan sebatas menghafal ya. Hari ini bukan musimnya menghafal. Kalau menghafal akan cepat lupa. Oleh karena itu kita menghafalnya dengan cara menerapkan kehidupan sehari-hari ya. Nah jadi kita akan bercakrawala luas ini mengenai pasal 27 sampai pasal 34 dalam UUD 45 ini. Nah oleh karena itu silakan KM-nya untuk memimpin jalannya suatu pembagian kelompok. Silakan KM. Siap. Saya akan membagikan 3 kelompok mulai dari 1 dan 2 dan 3 dengan dari mulai tangga. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Membersihkan waktu, langsung saja ke kelompoknya masing-masing. Masuk. Ya, siapa aplikasi tanpanya? Ayo pakai aplikasi tanpa aja ya. Atau enggak pakai PowerPoint aja. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang agama dan bela negara pasal 29 sampai 30. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Jadi cinta tanah air bukan cuman tentang cinta negara, melainkan cinta juga terhadap agama kita. Kita juga harus bisa menghargai agama orang lain dan juga kita harus membela tanah air kita agar tercipta sebuah toleransi yang baik. sebelumnya saya ingin
Bukan cuma kita mencintai karena kita bernegara Indonesia, kita juga harus mencintai tentang alam-alam yang semua yang ada. Hal kecil pun seperti membuang sampah pada tempatnya itu juga sudah termasuk sebagai cinta tanah air. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taruna Dandi Bardiawan dan berdirinya saya di sini akan menyampaikan kesan dan pesan saya mengikuti pembelajaran di hari ini. Jadi saya merasa pembelajaran sangat menarik dan sangat menyenangkan, dan juga materi yang disampaikan pada hari ini itu sangat menambah wawasan kita. Pribadi sendiri, saya sendiri sangat lebih banyak lagi pengetahuan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Oke, silakan untuk teman berikutnya gunakan HP kalian membaca literasi digital tentang penerapan budaya positif dari adanya teknologi, positif dan negatifnya. Kegiatan telah mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di akhir nanti. Jangan puas hari ini, ya, karena belajar itu sampai kita meninggal. Insya Allah kalau kita meninggal dalam belajar, surga akan menanti kita. Terima kasih. Maaf, bila ada salah kata karena saya itu manusia. Ya, saya bukan setan, itu salah, tapi saya bukan kayak malaikat yang selalu benar. Maka saya dari sini semangat kita semua harus bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.